Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, sebelum saya memasuki pokok pembahasan, sebaiknya saya memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Amelinda, perwakilan dari kelompok 7, Manajemen Kepariwisataan Semester 4 di Politeknik Negeri Makassar. Konsep perencanaan daerah tujuan. Nah, selanjutnya ada konsep perencanaan daerah tujuan. Di dalam buku ini, pada gambar di samping digambarkan seperti pariwisata komunitas dan zona tujuan. Elemen yang terkandung di dalamnya berupa fungsional dan spasial dasar termasuk akses, gerbang, atraksi, atau satu atau lebih komunitas, dan keterkaitan antara atraksi dan komunitas. Nah, pada gambar di samping menggambarkan arus wisatawan melalui zona yang merupakan kebutuhan penting bagi para wisatawan. Nah, bisa kita lihat wisatawan pasti sangat membutuhkan akses atau aksesibilitas yang sangat mumpuni atau sangat baik untuk menuju ke destinasi tersebut. Nah, selain akses, kita juga memerlukan gerbang yang dapat mempermudah wisatawan untuk mengenali daerah yang mereka akan tujui. Nah, atraksi, untuk apa wisatawan datang ke daerah tujuan jika tidak mempunyai atraksi yang unik? Nah, selanjutnya ada pentingnya suatu wilayah dalam perencanaan destinasi. Nah, untuk semua pariwisata, keharusan geografis terbesar adalah tempat atau wilayah, area, atau kawasan. Setiap tempat di bumi memiliki ciri khas sendiri, baik alami ataupun buatan manusia. Nah, kemudian perubahan global. Studi tentang potensi pariwisata mengungkapkan bahwa banyak penduduk generasi ketiga dan keempat sangat percaya pada kualitas tempat lokal sehingga mereka beradaptasi dengan perubahan atau perusahaan pariwisata. Nah, selanjutnya ada permasalahan perencanaan daerah tujuan wisata. Yang pertama itu ada peluang. Kenapa? Karena meskipun pemasaran pariwisata banyak dilakukan pada skala regional, nasional, negara bagian atau provinsi, bagi kebanyakan pelancong ini terlalu umum. Ukuran geografi itu seringkali terlalu besar untuk dipahami karena tidak dapat memenuhi tujuan perjalanan karena perubahan pasar demografi, ekonomi, gaya hidup, mode, minat terus-menerus yang membuka bidang baru untuk pembangunan. Nah, yang kedua ada masalah dan kendalanya. Jika peluang untuk mengembangkan destinasi begitu melimpah, mengapa destinasi belum dilakukan? Orang mungkin dengan mudah menjawab bahwa ini disebabkan oleh kurangnya perencanaan. Tetapi, itu terlalu sederhana karena perencanaan pariwisata tergolong rumit. Mengapa demikian? Bisa kita lihat pada peluang. Di sini, kita dituntut untuk mengikuti perubahan pasar demografi, ekonomi, gaya hidup, mode, minat yang terus-menerus berubah, sehingga dikatakan perencanaan pariwisata itu tergolong rumit. Selanjutnya ada panduan perencanaan destinasi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah, konsultan, dan organisasi lain telah menyiapkan proses panduan untuk perencanaan tujuan. Umumnya, termasuk seluruh zona tujuan. Panduan ini menawarkan proses langkah demi langkah yang dapat sangat bermanfaat bagi para pemimpin dan penduduk lokal dalam pencarian mereka untuk pengembangan pariwisata yang lebih baik. Ya, menurut proses perencanaan di Ontario. Sebagai contoh, pengalaman dalam perencanaan pariwisata untuk wilayah Port Hope atau Conbourg, Ontario menghasilkan proses 4 fase yang diinginkan menurut Jope pada tahun 1996. Yang pertama itu ada fase persiapan. Nah, langkah tersebut memakan waktu sekitar 6 bulan. Nah, yang kedua itu kerangka kerja untuk strategi jangka panjang. Pada fase ini sekitar 4 bulan.
Yang ketiga ada presentasi. Yang keempat ada penerapannya. Selanjutnya ada pada langkah pertama itu adalah analisis pasar-pasar, mendapatkan masukan dari organisasi dan lembaga. Nih, satu. Yang kedua itu mendapatkan masukan dari organisasi dan lembaga. Yang ketiga sampai 7 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu melibatkan studi area untuk menentukan aset dan masalah. Nah, angka 8, 9, 10 itu meliputi identifikasi tujuan, sasaran, dan strategi untuk mencapai tujuan. 11 sampai 18, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 melibatkan penyelesaian rencana, mendapatkan masukan dari beberapa publik, dan mendapatkan persetujuan resmi. Yang terakhir ada 19 sampai 24 terdiri dari implementasi, tindakan, dan pelaporan ke Dewan Kota. Nah, itu saya lihat di samping. Berdasarkan pengalaman Alberta telah mengidentifikasi 5 kondisi untuk pengembangan destinasi pariwisata. Ada kelompok masyarakat masing-masing saling mendukung satu sama lain, menghindari duplikasi, pemain utama atau pemerintah yang siap, mau, dan mampu bekerja sama. Selanjutnya ada kerjasama penduduk. Terakhir ada ketersediaan keuangan untuk memulai pengembangan. Ini sangat penting. Selanjutnya ada proses pariwisata SDC. Proses ini diberi label pendekatan SDC atau Supply, Demand, Consequence, penawaran, permintaan, dan konsekuensi, dan mencakup apa yang disediakan masyarakat, mengapa pengunjung datang, dan apa perbedaan yang dibuat pariwisata. Menyadari bahwa masyarakat sangat bervariasi, panduan ini dimulai dengan analisis 3 dimensi utama. Yang pertama ada tipe komunitas, yang kedua ada indikator pengembangan pariwisata, dan yang ketiga ada strategi untuk intervensi. Ini adalah sumber daya berharga bagi para pemimpin dan warga masyarakat di seluruh dunia yang mencari pengembangan pariwisata yang lebih besar. Selanjutnya ada panduan wisata pedesaan. Maaf ini yang rusak ya PPT-nya, tapi saya akan tetap menjelaskan. Ini adalah panduan perencanaan dan pengembangan tujuan untuk daerah pedesaan dan kota-kota kecil dan berisi 13 bagian, termasuk deskripsi 5 kasus swadaya. Yang pertama itu ada menjadi terorganisir, yang kedua ada mengidentifikasi nilai-nilai komunitas, yang ketiga persediaan objek wisata, yang keempat ada penilaian objek wisata, yang kelima ada kemasan objek wisata, yang keenam strategi pendanaan organisasi, yang ketujuh ada inventaris bisnis, yang kedelapan analisis situasional pemasaran, yang kesembilan ada mengidentifikasi produk wisata komunitas, yang ke-10 ada mengidentifikasi target pasar, 11 menetapkan tujuan pasar, 12 memilih strategi promosi, terakhir ada evaluasi. Nah, 5 kasus swadaya tersebut adalah nilai, atraksi, layanan, pemasaran, dan organisasi. Inventarisasi dan uraikan perkembangan sosial, politik, fisik, dan ekonomi. Yang kedua, perkiraan atau tren proyek untuk pengembangan di masa depan. Yang ketiga ada tetapkan tujuan dan sasaran. Selanjutnya ada pelajari rencana tindakan alternatif untuk mencapai tujuan dan sasaran. Yang kelima, pilih alternatif yang diinginkan untuk dijadikan panduan untuk merekomendasi strategi tindakan. Yang keenam ada kembangkan strategi implementasi. Yang ketujuh,
ketujuh ada melaksanakan rencana tersebut, dan yang kedelapan mengevaluasi rencana. Selanjutnya ada menilai produk dan pasar. Bagaimana caranya? Dengan cara inventarisasi dan evaluasi kecocokan antara preferensi pasar dan atraksi disajikan. Nah, ada pula pemasaran pariwisata dengan cara pengembangan rencana promosi, iklan target, iklan dan promosi lokal, hubungan masyarakat dengan masyarakat lainnya, promosi kooperatif dan cenderamata dan kenang-kenangan promosi. Selanjutnya adalah layanan pengunjung. Layanan didefinisikan sebagai semua layanan sebagai yang normalnya dilakukan di manapun dan yang pasti diperlukan guna untuk keramahan dan kenyamanan pengunjung. Selanjutnya ada judul model perencanaan zona tujuan. Pertama itu ada proyek perencanaan tujuan. Suatu proyek perencanaan harus mencakup langkah-langkah dasar berikut. Yang pertama harus mengidentifikasi sponsor dan kepemimpinan. Selanjutnya ada tetapkan tujuan proyek perencanaan pastinya. Selidiki kekuatan dan kelemahan tempat tersebut atau lokasi tersebut. Kembangkan dan rekomendasi. Jadi kita harus mengembangkan rekomendasi kita. Identifikasi tujuan dan strategi. Strategi apa harus kita buat untuk perencanaan ke depannya. Tetapkan prioritas dan tanggung jawab. Jadi kita harus membuat zona inti. Kita harus menetapkan prioritas kita di mana. Memantau pengembangan. Tentunya kita harus memantau perkembangan atau pengembangan pada saat perencanaan tersebut. Terakhir itu ada umpan balik. Selanjutnya ada tujuan perencanaan berkelanjutan. Rencana zona tujuan dapat memberikan panduan untuk pengembangan pada periode waktu tertentu, tetapi pembaruan rutin juga sangat penting. Jika daerah tujuan memiliki rencana pariwisata, maka perlu pemantauan dan penilaian berkala. Selanjutnya adalah proses perencanaan organik atau rasional. Proses yang dapat diuraikan untuk proyek perencanaan destinasi dapat diklasifikasi sebagai pendekatan rasionalis, disebut sebagai pendekatan yang lebih organik. Menurut Steiner pada tahun 1991 yang pada halaman 520, dan telah mengusulkan suatu proses yang mencerminkan pendekatan jalan tengah untuk perencanaan fisik di suatu tempat antara yang murni organik dan yang benar-benar rasional. Selanjutnya ada wisata alam atau perjalanan wisata alam. Dengan mengemudi untuk kesenangan, menyusuri jalan raya yang indah merupakan salah satu kegiatan pasar perjalanan wisata alam. Adapun permasalahan perjalanan wisata alam, beberapa masalah utama desain dan penunjukan untuk tempat-tempat khusus ini. Pertama ada definisi ambiguitas atau masalah mengidentifikasi untuk merencanakan, membangun, dan melindungi aset menjadi sangat sulit. Perlindungan koridor, perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya yang menyebabkan diidentifikasi menjadi masalah. Selanjutnya ada masalah lalu lintas. Selanjutnya ada penandatanganan dan klasifikasi. Wisatawan tidak pernah yakin dengan aturan kebijakan identifikasi objek wisata dan bahaya berkendara. Ini perlu diintegrasi. Selanjutnya ada penerimaan masyarakat. Penduduk setempat mungkin tidak setuju bahwa imbalan atau pendapatan wisata sepadan dengan lalu lintas tambahan dan pembatasan penggunaan lahan. Ada konflik sepeda dan kendaraan umum, penggunaannya sering bertentangan. Ini ada pendanaan dan manajemen. Karena jalan raya yang indah melintasi banyak yurisdiksi politik dan banyaknya pemilik properti yang berdekatan, pertanyaan tentang siapa yang akan mendanai dan mengelola rute khusus ini tidak mudah dijawab. Ada konsultan. Ini adalah perencanaan zona tujuan pastinya.
perencanaan keseluruhan dan integrasi dengan perencanaan resmi sering diasumsikan oleh perencanaan profesional, itu konsultan. Ini adalah individu dengan pendidikan dengan pengalaman dalam perencanaan kota dan daerah, perencanaan penggunaan lahan dan desain situs, serta rencana konstruksi terperinci biasanya dilakukan oleh arsitek landscape profesional atau bisa disebut dengan konsultan. Yang kedua ada gugus tugas atau satuan tugas. Gugus tugas untuk perencanaan pariwisata sangat bervariasi dalam susunan, tetapi memberikan mekanisme yang efektif untuk berbagai kebutuhan. Beberapa seluruhnya terdiri dari perencanaan profesional, sedangkan yang lain terdiri dari perwakilan publik dan swasta dari kelompok yang tertarik pada pariwisata. Ketiga ada penyuluhan perencanaan pariwisata. Metode pendidikan publik yang efektif tentang pariwisata dan panduan perencanaan adalah program pendidikan orang dewasa yang disponsori oleh pemerintah dan universitas. Fungsi utamanya adalah untuk menumbuhkan multidisiplin untuk menyediakan program pendidikan di dalam dan di luar kampus dan melakukan penelitian terapan. Ada kesimpulan. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan utama yang mungkin dapat membantu masyarakat dan wilayah sekitarnya saat mereka merencanakan pengembangan pariwisata tujuan. Yang pertama ada rencana tujuan harus diintegrasikan dengan rencana regional. Yang kedua ada ketenangan adalah dasar perencanaan tujuan. Yang ketiga, membutuhkan kerjasama antara masyarakat dan daerah sekitarnya. Yang keempat adalah peluang kerjasama publik dan swasta. Diperlukan kepemimpinan baru di tingkat tujuan, keterlibatan dalam perencanaan tujuan, mencegah degradasi lingkungan. Terakhir ada memanfaatkan sumber daya budaya dan alam khusus.